Dua, tiga. Assalamualaikum Pak Lucy, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Arum. Kabar Bu Arum bagaimana? Alhamdulillah Pak, sehat. Hari ini Pak Lucy akan melakukan proses coaching ya Pak? Sebelum proses coaching ada sedikit yang harus kita bicarakan dulu, boleh Pak? Oh iya, boleh sekali Bu Arum. Baik Pak, jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai atau belum dengan alur PIR Pak. Apakah Pak Lucy sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur PIR Pak? Sudah Bu Arum. Oh baik Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Lucy kembangkan Pak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Pak Lucy. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Pak Lucy kembangkan ya Pak. Di antara ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang paling ingin lebih dikembangkan apa itu Pak? Kompetensi yang mana? Ya, baik Bu Arum, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih mendalam dan spesifik yaitu tentang mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan tadi, kira-kira ada indikator tercapaian dan tujuan pengembangannya nggak Pak? Ya tentunya pasti ada untuk indikator kecapean yang akan dicapai dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi atau tahu cara-cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu Baik Pak Uji, berarti indikator ketercapaiannya yaitu Uji dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Pak. Baiklah Pak Uji, terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Uji bisa melakukan proses coaching bersama dengan Uji. Semoga nanti berhasil ya Pak. Baik Bu Arum, terima kasih kembali dan mohon doanya semoga nanti kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hal. Semoga semuanya lancar Pak. Assalamualaikum Pak Lucy, Bu Arum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Kohar. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Pak Kohar? Alhamdulillah baik Pak Lucy. Kira-kira ini ada waktu nggak Pak Lucy sama Bu Arum? Boleh minta bantuan? Tentu Pak Kohar. Kebetulan lagi santai-santai saja ini saya. Apa yang bisa saya bantu Pak Kohar? Saya itu ingin bertanya tentang peningkatan standar proses pembelajaran Pak Lucy. Oh begitu. Di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagian mana yang menurut Pak Kohar paling perlu Bapak tingkatkan atau Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda di kelas Pak Lucy. Oh, jadi Pak Kohar ingin mengembangkan bagaimana Pak Kohar itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda itu. Apa indikator dari Pak Kohar yang sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak yang berbeda-beda tersebut? Indikatornya semua murid bisa memahami konsep yang saya ajarkan Pak Lucy dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mengajar sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Baik Pak Kohar. Jadi indikatornya adalah semua murid
Pak Kohar bisa memahami konsep yang akan diajarkan oleh Pak Kohar itu lebih mudah dan mereka bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing ya. Ya, Pak Uci. Sehubungan dengan tujuan tersebut, skala 1 sampai 10, jika 10 Pak Kohar sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar, murid-murid seperti yang Pak Kohar tadi sampaikan, dan 0 belum memenuhi. Pak Kohar ada di angka berapa saat ini? Ya, kira-kira itu baru sampai di angka 6, Pak Uci. Oh, di angka 6 ya. Seperti apa itu angka 6 ya, Pak Kohar? Bisa dijelaskan lebih detail? Di angka 6 itu, karena saat proses belajar mengajar, saya baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali, Pak Uci. Baik, Pak Kohar ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Kalau bisa ditingkatkan ke angka 9 atau kalau mungkin angka 10, Pak Uci. Apa tidak terlalu tinggi Pak Kohar? Coba dulu deh di angka 8 seperti itu Pak. Ya, Angka 8 dulu ya Pak ya. Angka 8-nya seperti apa itu Pak Kohar? saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid saya, Pak Uci. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini? Saya sudah menganalisa kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi dan sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan berbagai macam media pembelajaran, Pak Uci, dan memetakan gaya belajar mereka. Jadi Pak Kohar itu ternyata sudah melakukan itu semua ya. Iya. Apalagi yang perlu ditambahkan ataupun dilakukan yang berbeda supaya murid Pak Kohar ini bisa fokus menyimak pembelajaran Pak Kohar saat di kelas. Oh iya, lupa Pak Uci. Ada tadi satu kendala, Pak Uci. Ada siswa yang tidak membawa HP. Ternyata katanya tidak punya HP itu kendala. Oh, ada lagi Pak Kohar selain membawa HP? Ya, untuk saat ini saya kira cukup, Pak Uci. Dan biar nanti kalau yang tidak punya HP, saya akan meminta tolong untuk teman-teman bisa bekerjasama berkolaborasi untuk meminjam HP teman-teman untuk bisa digunakan. Mungkin itu yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa pada angka 8 itu nanti, Pak Uci. Kita akan berusaha. Ya, lebih baiknya begitu ya Pak Kohar. Terima kasih Pak Uci, Bu Arum untuk waktunya dan bantuannya. Sama-sama Pak Kohar. Assalamualaikum Pak Uci, Bu Arum. Waalaikumsalam. Sukses selalu ya Pak Kohar. Terima kasih. 2, 3. Baik Pak Uci, bagaimana tadi pelaksanaan coachingnya Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Baik Bu Arum, untuk kegiatan tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tanpa ada suatu halangan apapun. Alhamdulillah ya Pak ya. Setelah tadi Pak Uci melaksanakan coaching dan saya mengobservasi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik Bu Arum, silakan sampaikan saja. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa yang tadi Bapak lakukan selama coaching? Sudah ada peningkatan lebih baik dari pelaksanaan coaching sebelumnya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Saya sudah mengapa menilai demikian karena saya anggap sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan tertutup
menggali situasi yang ada dan menggali individu dari kucing tersebut. Oh, harus seperti itu ya Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh, tentu boleh Bu Arum. Silahkan. Oke, begini Pak. Tadi saya mengamati proses kucing Pak Uci dengan Pak Kohar ya Pak. Bapak melakukan penggalian situasi dan ide dari Uci dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan indikator alur tirta. Bagaimana pendapat Pak Uci mengenai ini Pak? Wow, saya sangat senang sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Arum. Namun demikian Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya, tadi pada saat menggali informasi yang sedang dibicarakan dengan Uci, saya mengamati Pak Uci masih memberikan apresiasi yang membenarkan Uci, yang sebetulnya kalau merujuk ke indikator keberhasilan yang sudah kita sepakati tadi, harusnya Bapak bisa memberikan apresiasi yang tidak berlebihan. Seperti itu Pak. Wah iya ya Bu, benar sekali ya Bu Arum. Saya memang masih sering mengucapkan kalimat-kalimat apresiasi yang berlebihan Bu Arum. Kira-kira bagaimana tindakan Pak Uci selanjutnya? Saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh agar dapat melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta yang baik. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang dari Pak Uci untuk meningkatkan performa Pak Uci? Untuk meningkatkan performa, saya akan selalu mencoba untuk melaksanakan coaching dengan sesama rekan guru yang lain di sekolah saya. Wah, luar biasa Pak Uci. Semoga nanti di proses coaching selanjutnya bisa diberi kemudahan dan kelancaran dan diberi kemaksimalan supaya yang tadi masih kurang masih bisa digunakan Pak. Amin, amin. Terima kasih Bu Arum atas konsultasinya. Assalamualaikum Bu Arum, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Kohar, alhamdulillah ini saya sehat. Gini ya Bu, sebelum nanti Bu Arum untuk melaksanakan proses uji terhadap uji itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu. Ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan topik penilaian kita ya. Baik Bu, kucing hari ini kucing akan saya amati dan apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu menggunakan pertanyaan yang berbobot, bagaimana terhadap kucing dan bagaimana nanti kucing menanggapi atau merespon terhadap pertanyaan itu. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan definisi kucing ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu, yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses kucing ini? Gini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Pertanyaan kedua ya, kompetensi mana yang kira-kira akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan Pak sebagai pendengar aktif dan pertanyaan berbobot Pak. Yang terakhir Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing ini? Saya ingin kucing saya nanti bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak, seperti itu. Demikian dulu ya Bu ya. Kemudian setelah pra observasi kali ini silahkan Ibu melakukan kucing terhadap kucing. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Uci.
Waalaikumsalam Bu Arum. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja. Kabar Bu Arum bagaimana? Alhamdulillah Pak. Saya juga sehat ini Pak. Lagi semangat ini Pak. Ya, Bu. Gimana tadi Pak? Kok tadi sepertinya seperti saya ada yang mau diobrolkan Pak? Gini Bu Arum, terima kasih yang Bu Arum yang pertama sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya. Yang kedua, saya itu mau bercerita Bu Arum, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oh, begitu. Baik Pak Uci. Kira-kira apa yang mau diceritakan Pak? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, juga murid-murid saya yang mengerjakan hanya 50% dari kelasnya Bu Arum. Jadi menurut Pak Uci apa yang Pak Uci harapkan dari obrolan kita ini? Ya, saya harapkan setelah berbicara dengan Bu Arum, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme siswa ataupun murid-murid saya yang saya ajarkan itu. Berarti ini kita berbicara tentang antusiasme murid ya Pak. Nah sekarang menurut Pak Loji ini Pak, murid yang antusias dalam pembelajaran itu seperti apa? Kalau menurut saya ya Pak, murid yang antusias itu ya murid yang aktif dalam pembelajaran. Mereka menjawab ataupun merespon jika kita memberikan stimulus berkaitan dengan materi. Selain itu, mereka juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Begitu. Kalau dilihat dari kesehariannya Pak Uji, murid Pak Uji yang kurang antusias di dalam pembelajaran itu, kalau dimisalkan berada di skala 1 sampai 10, muridnya Pak Uji kira-kira berada di skala berapa itu Pak? Kalau menurut saya, antusias murid saya itu di pembelajaran ada di skala antara 6 sampai 7. Kenapa saya nilai di angka 6? Karena masih ada sebagian murid yang antusias dalam pembelajaran. Begitu juga saat mengumpulkan tugas baru. Seperti itu ya Pak. Kira-kira menurut Pak Loji, hal apa yang bisa membuat murid-murid Pak Loji antusias di dalam pembelajaran bersama Bapak? Seingat saya ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara. Saya juga kurang memberikan kesempatan pada murid saya untuk mendapatkan atau berpendapat ataupun aktif dalam pembelajaran saya tersebut. Oh begitu ya Pak. Ini kalau kita bicarakan Pak, kira-kira apa yang bisa membuat murid Pak Loji yang tadinya kurang antusias menjadi lebih antusias di dalam pembelajaran, kira-kira apa Pak? Menurut saya ya Bu Arum ya, murid-murid itu pastinya menginginkan pembelajaran yang asik, pembelajaran yang tidak monoton, dan pembelajaran yang tidak membosankan, sehingga merasa senang dan belajar. Saya sependapat dengan Pak Loji. Lalu menurut pendapat Pak Loji, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Loji nanti asik, merasa tidak bosan, dan juga senang di dalam pembelajarannya Pak Loji? Menurut saya ya Pak Arum ya, pembelajaran itu ya sebaiknya harus berpusat kepada murid. Murid itu diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya SBK ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik, siswa tidak ngantuk, siswa tidak kurang fokus dan sebagainya. Bagus itu Pak. Lalu mengenai tugas yang tadi diberikan Pak Uji kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid-murid kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya Pak?
kemungkinan ya Pak Rom, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi juga banyak pertanyaan ya, tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak Luci? Saya jujur ya Bu ya, hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Apakah sumber belajar lainnya Pak yang mungkin pernah dilakukan, pernah dipakai seperti itu? Saya pikir banyak Bu Arum. Sumber belajar itu ada di YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet, ataupun juga bisa kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Wah, betul sekali itu Pak Luci. Saya yakin bila Pak Luci bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi disebutkan, pasti akan membuat murid-murid Pak Luci bisa lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Pak Luci untuk menyelesaikan masalah tadi Pak? Untuk menyelesaikan masalah yang tadi itu Bu Arum, ada beberapa tahapan. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan, tentunya menggunakan sumber belajar yang beragam seperti ya tadi video, YouTube, TikTok, dan yang kedua, saya dalam memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Saya istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid, sehingga murid-murid itu tidak terkesan dipaksa ya, tetapi mereka senang melakukan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun yang lagi tren, laporan. Nah, Bagus sekali Pak rencana. Mudah-mudahan nantinya berhasil ya Pak. Jadi dari bicara kita ini dapat saya simpulkan bahwa karena situasi di kelas Pak Luci, murid-murid kurang antusias di dalam pembelajaran, sehingga Pak Luci mengambil alternatif solusi seperti yang sudah Bapak jelaskan Pak Luci. Kira-kira komitmen apa terhadap rencana Bapak tadi? Kalau ditanya mengenai komitmen Bu Arum, saya itu selalu berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar yang untuk bisa dieksplorasi materinya, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, menurut Pak Luci, siapa saja yang bisa membantu Pak Luci untuk mewujudkan komitmen tadi, Pak? Saya akan mencari referensi yang pertama ya Bu, mencari referensi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan tersebut, dan pastinya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian saya akan sharing, ya tukar pengalaman lah begitu Bu Arun dengan rekan sejawat saya. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung apa yang sudah disebutkan Pak Luci tadi. Mudah-mudahan nanti semua bisa berjalan dengan lancar ya Pak, dan sesuai harapan. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Arum atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Kira-kira bagaimana nih Pak perasaan Pak Luci setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini Pak? Alhamdulillah Bu Arum, saya merasa senang dan lega sekali. Permasalahan saya bisa teruraikan, dan saya akan menerapkan komitmen-komitmen yang telah saya sampaikan tadi dengan Bu Arum. Wah,
Saya sudah tidak sabar melihat dan mendengar keberhasilan Pak Luci dalam mengatasi masalah kurang antusiasme murid-murid Pak Luci. Nanti saya ceritakan ya Bu hasilnya. Siap Pak. Bagaimana Bapak? Masih ada yang mau diobrolkan lagi Pak? Oh tidak Bu, terima kasih. Itu saja Bu Arum. Sama-sama Pak Luci, kapan-kapan boleh kita ngobrol lagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Arum. Bu Arum, bagaimana tadi sudah melaksanakan coaching dengan Luci, dengan Pak Luci, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan lancar sekali Pak. Nah sekarang sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Arum. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan Bu Arum? Dalam coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Pak. Menanyakan tujuan sudah, menggunakan pertanyaan yang berbobot dan terbuka sudah, serta menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Baik, berarti sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan proses alur tirta tadi dan berjalan dengan baik. Selain itu, Ibu sudah menanyakan tujuan dengan memberikan yang terbuka, berbobot, sehingga kunci bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin mendalami lebih dalam lagi Pak, bagaimana caranya menerapkan coaching dengan alur tirta dan dapat melakukan coaching untuk lebih baik lagi Pak. Bagus sekali, luar biasa Bu Arum. Baik, terima kasih sudah melakukan tanggung jawab coaching ini, sudah melakukan observasi. Saya akhirnya sampai di sini. Semoga kedepannya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu. Selamat menjalankan aktivitas Ibu selanjutnya. Terima kasih Pak, amin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kohar? Alhamdulillah baik Pak Uci. Alhamdulillah betul-betul sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak Kohar. Sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak Kohar. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Pak menggunakan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini. Terima kasih Pak Uci atas pertanyaannya. Kompetensi yang saya kembangkan adalah yang pertama yaitu presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada dua pertanyaan kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Pak Kohar, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah
dalam mengatasi permasalahan. Oh ya, baik Pak Kohar, demikian dulu ya Pak. Kemudian setelah Pak observasi ini, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap kucing. Terima kasih Pak Uji. Ya, sama-sama Pak Kohar. 2, 3 tek. Assalamualaikum Bu Arum. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Kohar, alhamdulillah baik Pak. Pak Kohar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Arum. Oh iya, katanya Bu Arum mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul sekali Pak, saya mau cerita ini Pak tentang permasalahan di sekolah saya Pak. Oh, baik Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya untuk menceritakan masalah itu. Ada permasalahan apa sih Bu? Jadi seperti ini Pak, di sekolah saya itu terkadang budaya positifnya itu masih kurang disepakati Pak secara maksimal, akhirnya banyak anak yang masih melanggar banyak aturan seperti itu. Oh, jadi Bu Arum melihat budaya positif yang disepakati kurang diterapkan secara maksimal. Mengapa Bu Arum merasa jika budaya positif di sekolah itu kurang maksimal diterapkan? Gini Pak, saya seringnya itu kan masuk jam pertama Pak. Nah di jam pertama itu masih banyak siswa yang tidak membersihkan kelas, katanya berangkatnya tergesa-gesa, akhirnya kesiangan dan tidak piket Pak, seperti itu. Ada juga masih ada siswa yang ini sama temannya masih bertengkar, masih bahasanya tidak sopan seperti itu Pak. Jadi menurut Ibu Arum, hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah ini ya Bu? Mungkin Bu Arum pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini. Memang benar Pak, hal itu masih terjadi di sekolah saya. Saya pernah mencari tahu baik dari wali kelas maupun guru BK serta teman-teman guru lain yang mengajar di kelas Pak. Jadi memang banyak siswa yang kurang menyadari arti pentingnya budaya positif di sekolah Pak. Nah, jika Ibu Arum sudah tahu permasalahan mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, kira-kira Bu Arum punya rencana apa agar supaya permasalahan tersebut tidak terjadi? Seperti ini Pak, saya masih punya rencana yang ingin saya sampaikan kepada pembina OSIS dan kesiswaan Pak terkait kebersihan. Jadi kalau di tempat lain kan ada 7K gitu ya Pak, kebersihan, keindahan dan sebagainya. Supaya itu dapat disosialisasikan kepada semua guru secara lebih intensif, misalkan pada saat upacara Pak, sehingga semua program dari 7K itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipahami oleh semua warga sekolah seperti itu. Wah, sangat bagus sekali Bu Arum. Rencana itu idenya sangat bagus sekali. Nah, menurut Ibu Arum, kapan hal itu akan dilaksanakan? Saya akan segera menyampaikan hal ini sesegera mungkin Pak. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah Pak, sehingga seluruh warga terutama Bapak Ibu guru bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa mereka seperti itu. Baiklah Bu, mudah-mudahan rencana yang Bu Arum rencanakan dapat terrealisasi dan saya ingin segera melihat hasilnya. Nah, dari rencana yang tadi sudah Ibu Arum sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Bu Arum harapkan? Komitmen saya ini, saya pengen memberikan keteladanan dan selalu mengingatkan anak terkait budaya positif di sekolah Pak. Kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah seperti ini. Baiklah Bu Arum, mengingat waktu kita mungkin sudah cukup. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bu Arum dapatkan? Saya merasa lebih lega Pak, ini terkait sharing dengan Pak Kohar tentang budaya positif di sekolah. Saya juga menjadi lebih semangat Pak untuk menerapkan budaya positif di sekolah saya. Baik Bu Arum, mungkin kita cukupkan dulu percakapan kita pada hari ini. Lain waktu kita dapat berbincang-bincang lagi. Terima kasih Pak Kohar atas kesediaan waktunya.
Pak Lohan, bagaimana tadi sudah melakukan kucing dengan baik? Pak Lohan, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Loji, tadi berjalan dengan sangat lancar. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan tadi, Pak? Dalam coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melaksanakan dengan alur tirta Pak Loji. Yang pertama menanyakan tujuan dan sudah menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga alur tersebut bisa menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik, berarti sudah berhasil ya Pak melakukan proses coaching. Sebagai observer, saya mengamati proses coaching sudah berjalan dengan baik dan alurnya sudah sesuai dengan kita. Selain itu, Pak Kohar juga sudah menanyakan tujuan, menggali dengan memberikan pertanyaan terbuka, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Juga sudah menemukan rasa tanggung jawab, sehingga coach dapat menerapkan aksinya. Kemudian untuk kedepannya Pak Kohar, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depan yaitu lebih mendalami lagi penerapan coaching dengan alur tirta Pak Loji dan dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Luar biasa Pak Kohar. Terima kasih Pak Loji. Kita minum teh dulu. Baik Pak Kohar, terima kasih sudah melakukan tanggung jawab coaching ini. Sudah melakukan observasi. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Kohar. Selamat menjalankan aktivitas Bapak selanjutnya. Sukses selalu Pak Kohar. Amin. Terima kasih Pak Loji.